yang kemarin kita sebut, jangan merampas kalau ujung-ujungnya jadi ampas. Kalau kita ingat-ingat, Presiden Prabowo saat memulai pemerintahannya sudah menyusun rancangan besar bernegara yang disebut dan kemudian sangat terkenal sampai hari ini, namanya Astacita. Nah, rencana membentuk Badan Penerimaan Negara itu ternyata sudah ada di situ. Dan bahkan sudah dimasukkan dalam RPJMN 2025-2029. Jadi dari rancangan besar Astacita turun ke RPJMN, turun ke program hasil terbaik cepat, Quick Wins, bahkan turunlah itu yang disebut di Quick Win itu butir ke-8, yang disebut mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto ke 23%. Saya lagi pikir-pikir, karena yang kita omongin kan aset nih. Ujung-ujungnya kan dapur keuangan negara ini, ke sana mau kita arahkan. Nah, jadi saya ikutin ini sejak kampanye juga disampaikan, dan pengamatan saya belum banyak orang yang bicara ini. Mungkin Profesor Yehikal saja satu dari antara yang sedikit itu. Jadi terima kasih. Dan tadi sudah mulai diangkat gitu sejak tahun 2024. Nah, dalam tulisan-tulisan Prof. Yehikal saya coba baca gagasannya, dan kalau kita tarik ke kerangka perbandingan di dunia internasional, lebih banyak disebut dengan Semi Autonomous Revenue Authority atau SARA gitu. Kalau nanti dibaca panjang nanti nggak enak ini. SARA, SARA. Bentuk lembaga pemungut yang dikeluarkan dari struktur kementerian dan diberi keleluasan mengatur pegawainya sendiri, menentukan gajinya sendiri, dan menyusun cara kerja sendiri. Kemarin kami diskusi. Contoh di Inggris, tumbang hanya 5 tahun dibubarin. Contoh di Kolombia, nggak nyampe setahun dibubarin. Dan seterusnya. Jadi kalau pertanyaan ketua tadi tentang siapa pengelola dan bagaimana kita ngatasi itu, yang harus hati-hati nih. Jangan-jangan pindah ke tangan yang kita kasih ini, itu masalahnya. Jadi abuse of power-nya. Catatan IMF pada 2024 menyebut sekitar 35 negara memakai model ini. Nah, Indonesia pilih yang mana nanti ya? Saya mau tanggapannya nanti. Mau Singapura, Malaysia, Kanada, Meksiko, Kenya, Inggris, bahkan Argentina itu semi otonom. Tapi ada juga yang otonom. Yunani, Afrika Selatan, dan di luar yang dua itu Australia yang tetap dalam pemerintahan. Yang mana ini mau kita buat ini kira-kira? Jadi alasan-alasan negara ini menurut kajian yang saya coba baca, sederhana dia pilih itu. Apa itu? Mengumpulkan penerimaan menuntut keahlian teknis. Nah tadi ini Prof yang sebutkan tadi. Dan orang yang berkualitas. Siapa pula lah nanti kita kasih di sini. Sementara aturan kepegawaian dan penggajian di dalam kementerian sulit menampung kebutuhan itu. Kalau yang ada sekarang ini, keluar dari struktur kementerian, membuka ruang untuk merekrut baru, membayar, dan memberhentikan orang dengan ukuran yang berbeda. Profesor Yehikal mengingatkan kita untuk satu hal yang tidak boleh terlewat. Apa itu? Keleluasaan tadi hanya berguna kalau cara mengurusnya ikut berubah. Ini saya ingin pandangannya ini. Jangan pula kita bikin undang-undangnya, nggak berubah cara ngelolanya. Negara yang sudah mencoba model ini pun hasilnya beragam, ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Jadi pertanyaan saya begini nih, saya sampaikan ini, apa hubungannya, atau pertanyaan saya, Prof. Yehikal dan Pak Firman, badan yang akan kita bentuk mengelola ini yang mana menurut Anda berdua? Apakah masuk saja ini ke Badan Penerimaan Negara? Jelas itu langsung. Atau yang tadi Badan Eksekusi Negara, atau apa namanya? Nah, itu dalam kaitannya Undang-Undang Perampasan Aset. Saya ingin ngajak lagi nih, RUU Perampasan Aset mewajibkan kita menunjuk siapa yang mengelola aset yang disita dan dirampas negara. Sudah 3 kali masa sidang kami di sini mendengarkan berbagai kalangan, dan pilihannya mengerucut kepada 2 saja. Nanti Bang Firman pasti nggak setuju yang pertama saya sebut ini. Menyerahkannya kepada kejaksaan yang perangkatnya sudah berjalan, pasti Bang Firman nggak setuju ini. Atau mendirikan badan tersendiri di luar kejaksaan. Bentuk persoalannya sama, memilih rumah kelembagaan untuk sebuah pekerjaan. Kami sih bisik-bisik, siapapun dia pokoknya fit and proper test di sini. Jadi setiap hari kita undang karena mewakili masyarakat. Kemana uang yang kau rampas kemarin itu? Untuk apa? Dan
di gimana kelolanya. Nah, saya ingin mengajukan satu gagasan ini, Prof. Yesikel dan Pak Dr. Firman. Dapatkah aset yang dirampas negara kita golongkan sebagai penerimaan negara? Kalau jawabannya dapat, gagasan Presiden membentuk badan penerimaan negara barangkali bisa sekaligus diarahkan untuk mengurus pengelolaan aset rampasan itu. Termasuklah itu yang eksekusi tadi. Jelas itu dapur negara dari mana uangnya di luar pajak dan bea cukai. Selama ini kita membicarakan aset sitaan oleh seolah semuanya benda mati. Seolahnya ini benda mati. Mobil, perhiasan, jam tangan, telepon genggam, barang-barang itu memang cukup disimpan di gudang yang aman, dijaga sama satpam. Lalu dikeluarkan lagi ketika perkaranya selesai. Untuk keperluan seperti itu negara sudah punya perangkatnya dan sekarang berada di tangan kejaksaan. Bang Firman setuju nggak itu? Perubahan yang dulu di kementerian. Persoalan muncul ketika yang disita ternyata yang disebut Bang Roni tadi, ketua, benda yang masih hidup yang disita. Kebun sawit yang harus dipanen, konsesi tambang dengan alat beratnya, kapal tongkang yang menuntut dok, peternakan berisi ribuan ekor sapi, hotel yang masih menerima tamu, pabrik yang masih berproduksi, rumah sakit swasta yang masih melayani pasien, perkebunan tebu beserta pabrik gulanya, armada truk logistik, perusahaan yang masih menggaji ribuan pekerja. Tidak ada gudang di negeri ini yang sanggup menampung benda semacam itu. Kalau begitu yang manalah mereka ini? Saya minta nanti tanggapannya ini. Aset yang hidup hanya bertahan nilainya kalau terus dijalankan dan menjalankan berarti mengeluarkan uang lebih dulu. Beli solar, bayar pemanen, perbaiki jalan, dan lain-lain. Itulah yang sebabnya di Kolombia dibubarin. Bahkan di Inggris, lebih besar biaya menjalankannya daripada hasil yang didapatkannya. Ini yang kemarin kita sebut, jangan merampas kalau ujung-ujungnya jadi ampas. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan kritis saja. Nah, sekarang tersedia jawabannya kira-kira menurut kita seperti apa. Toh perkara itu selesai 3-4 tahun. Mengambang ini barang ini mau diapain. Kabun sudah jadi semak sebelum palu diketuk. Dan yang diterima negara tinggal tanahnya saja. Nah itulah yang sekarang terjadi di Satgas PKH misalnya. Agrinas disuruh mengelola, hasil tadi sitaan itu tetapi tidak ada biaya mengelolanya. Hilanglah itu nilai kebunnya. Nah kalau kebun terus dipanen selama perkara berjalan, hasil panennya masuk ke kas negara setiap musim, atau sekitar perkaranya selesai kebun, baru dijual. Boleh nggak dijual itu ketika dia disita misalnya lagi. Ada yang bilang pinjam pakai, dan seterusnya. Pinjam pakai, dan seterusnya. Kalau dibiarkan negara kehilangan keduanya, ini jadi dilematis ini. Kalau begitu pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa merawat aset yang disita dan dirampas adalah cara negara menyelamatkan uangnya sendiri. Pekerjaan itu berada persis di wilayah penerimaan negara. Sebab yang kita jaga di sana adalah nilai yang kelak masuk ke kas negara. Bagaimana pandangan Prof. Yesikel ini dan juga Bang Firman. Dari sudut itulah saya kira gagasan Presiden untuk membentuk badan penerimaan negara, saya tambahkan badan eksekusi negara yang putusan-putusan sudah ingkrah. Selama ini kita membicarakannya hanya sebatas pajak dan bea cukai. Nah dari sanalah sebagian besar penerimaan datang. Bedanya, ada bedanya ini. Untuk menaikkan penerimaan pajak, negara harus menggali sesuatu yang belum ada di tangannya. Sedangkan aset rampasan sudah berada dalam genggaman dan tinggal dijaga supaya tidak susut sebelum sampai. Nah, apakah masukin ke bea cukai? Bukan, badan penerimaan negara yang lain gitu. Nah kesimpulan saya ini, singkat terakhir. Saya belum tiba pada kesimpulan, meskipun ini kesimpulan. Badan itu yang harus mengurusnya siapa ya? Mohon ini tanggapannya berdua ini narasumber. Kita sadar betul, merawat kebun memang bukan pekerjaan orang pajak. Apalagi jaksa. Yang ingin saya tanyakan kepada Prof. Yesikel dan Bang Firman Wijaya. Kerangka tata kelola yang Bapak bikin, gagasan yang Bapak buat, boleh nggak kami pinjam itu untuk menjawab 3 hal sekaligus. 1, siapa yang menjalankan aset selama perkara berjalan, dari mana biayanya, dan kepada siapa hasilnya dipertanggungjawabkan.
kira-kira mudah-mudahan itu bisa menjadi trigger saja nih pimpinan, karena bagi saya RUU perampasan aset memang bukan ditujukan untuk menambah kas negara, melainkan mencabut hasil kejahatan dan memisahkannya dari pelaku. Tetapi setiap perampasan menciptakan kewajiban baru bagi negara, yaitu memelihara apa yang sudah diambilnya. Sebab pada akhirnya memisahkan harta dari pelakunya hanya separuh dari keadilan itu. Separuh sisanya terletak pada apakah harta itu masih berguna kita sampaikan ke tangan negara. Ini pertanyaan saja. Ini profesor dan doktor kita, Bang Roni juga di sebelah saya, doktor baru, pasti dia senang dengan challenging dari saya ini. Ini sekedar permintaan saja, mudah-mudahan bisa dijawab. Kalau nggak bisa dijawab nanti bisa tertulis. Terima kasih pimpinan. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.